Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi hari ini boleh bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh datang beribadah di hari Minggu 22 Mei 2022. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berani merespon panggilan iman kita. Kita dipilih untuk melanjutkan misinya, mewartakan kabar baik, supaya semua bangsa dan isi memuji semesta bersyukur dalam namanya. Mari kita menyongsong panggilannya dan tekun memeliharanya. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan Haleluya Pujilah. Kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kebangkitannya menyatakan keselamatan bagi kita. Dalam karyanya kita dapat hidup dalam terang. Minggu ini kita diajak untuk menghayati panggilan Kristus bagi kita, anak-anak yang dipilihnya, untuk tugas yang agung mewartakan Injil-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita sambut tugas itu dengan penuh syukur, supaya setiap makhluk dan isi semesta ini dapat dipulihkan. Karena dalam karyanya ada kebangkitan, ada kekuatan, ada kasih karunia yang membebaskan kita. Kita sambut sapaan panggilan Tuhan itu dengan menyanyikan
Kidung Jemaat nomor 357 baitnya yang pertama dan yang kedua. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 25 berbunyi demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ia datang dalam kasih melalui firman-Nya. Ia memanggil kita agar kita juga mengikuti apa yang menjadi perintah-Nya, yaitu membawa kasih dan damai sejahtera. Namun seringkali sebagai umat Allah kita tidak mampu melakukan apa yang menjadi perintah kasih-Nya dengan sempurna. Bahkan seringkali kita bertindak acuh pada firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami bila kami masih belum mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami bila kami masih belum mampu menjadi pelaksana perintah-Mu. Ampunilah kami bila kami belum mewujudkan kasih yang kami miliki kepada-Mu dan bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami manusia yang lemah dan terbatas, yang masih sering berbuat dosa ini. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh hidup semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Melakukan apa yang Kau perkenan di hadapan-Mu ya Tuhan dari hari lepas hari. Kiranya Engkau yang tolong kami dan ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Amin.
Mari kita bangkit berdiri dan kita dengarkan berita anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Berita anugerah terambil dari Mazmur pasal 67 ayat yang pertama hingga yang kedua berbunyi demikian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan bangkit berdiri dan memberikan salam damai dengan salam namaste kepada jemaat yang lain. Ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu secara onsite di tempat. Jadi anak-anak sudah datang. Saya undang anak-anak bisa datang ke depan, ke sebelah depan saja bareng-bareng. Kita akan doakan mereka untuk masuk ke kelas sekolah minggu masing-masing. Sebagai informasi Bapak Ibu yang bersama dengan kita memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini adalah Saudari Julieta Angel Berta Wiraputri, panggilannya adalah Putri. Beliau mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana dan beliau adalah anggota jemaat dari GKI Karangsaru. Ya, anak-anak hadap ke Pak David, anak-anak. Ya, siapa? Moses apa? Iya, agak mundur lagi sayang. Agak mundur. Iya. Ya, agak mundur. Ya, karena baru pertama jadi mungkin baru sedikit ya yang hadirnya. Mari kita doakan anak-anak kita. Terpujilah Tuhan yang memelihara kami masing-masing keluarga. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi anak-anak kami, mendidik mereka menjadi anak-anak yang mencintai Engkau dan menjadi murid Tuhan yang setia. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan memulai pertemuan ibadah sekolah minggu mereka secara langsung. Kiranya Engkau menolong kakak-kakak sekolah minggu, memperlengkapi mereka sehingga mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, dan bersama-sama dalam interaksi mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Sementara kami beribadah di sini, mereka pun juga mendapatkan berkat di kelas mereka masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak silahkan, selamat belajar mengenal Kristus. Ke depan sana ya, langsung kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Kututur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan samanya. Dipersilakan duduk kembali. Mari, Ya. Mbak Putri. Sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang gembur, seperti ladang yang gembur yang siap Kau taburi firman-Mu. Beri kami konsentrasi penuh untuk dapat mendengarkan apa yang Engkau maksudkan dalam ibadah pada pagi hari ini.
Dan terangilah hati kami sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Berkati juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan hamba-Mu sebagai alat perpanjangan lidah-Mu bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat 29. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Genung Indah, serta seluruh umat yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Pak David begitu ya, tetapi izinkan saya memperkenalkan diri, biar katanya kalau lebih kenal lebih sayang gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, lebih kenal maka lebih sayang. Ya, perkenalkan, nama saya Julieta Angelberta Wiraputri, biasa dipanggil Putri. Saya sedang menempuh studi Magister Filsafat Keilahian, program kependetaan di semester keempat. Mungkin Ibu Bapak Saudara lebih mengenal, lebih familiar dengan istilah Magister Divinitas, MDiv begitu ya. Lebih dikenal dengan istilah MDiv di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, saya sendiri berjemaat dari GKI Karangsaru Semarang. Salam kenal bagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan sehingga kita saat ini dapat beribadah bersama-sama, baik yang di dalam gedung gereja ini maupun yang sedang mengikuti secara live streaming. Kasih membuat seseorang rela melakukan apapun bagi orang yang dikasihinya. Saya ulangi sekali lagi, kasih membuat seseorang rela melakukan apapun bagi orang yang dikasihinya. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju dengan pernyataan ini? Atau mungkin kita mengasihi pasangan kita, orang tua kita, anak, sahabat, siapapun itu, hingga kita rela melakukan apapun demi mereka. Ya mungkin ada yang menjawab pernah, ada juga yang bakal mungkin menjawabnya, aduh ngapain ya saya harus berkorban, saya mikir-mikir dulu deh, kok nggak worth, tidak, kayaknya enggak deh. Mungkin ada yang juga yang menjawab begitu.
Nah, bacaan kita pada pagi hari ini yang telah kita baca bersama, yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29, diawali dengan perkataan Yesus, "Jikalau seseorang mengasihi aku." Ada di ayat 23 ya Ibu Bapak, "Jikalau seseorang mengasihi aku." Nah, kata mengasihi yang digunakan di dalam teks asli dari bahasa aslinya begitu ya, dari teks Yohanes yaitu bahasa Yunani, kata mengasihi ini menggunakan kata agape. Mungkin Ibu Bapak familiar dengan bahwa agape ini adalah salah satu dari 4 jenis ungkapan cinta yang digunakan di dalam bahasa Yunani. 3 lainnya ada philia, eros, dan storge. Nah, setiap kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda dan menunjukkan juga jenis kasih yang berbeda pula. Nah, agape dikenal sebagai jenis kasih yang menjadi nilai atau kebajikan Kristiani. Agape adalah jenis kasih yang tidak berubah menurut kondisi atau bahasa istilahnya begitu unconditional love. Kasih yang tidak memandang kondisi. Orang yang mengasihi secara agape kepada orang lain akan tetap mengasihi orang tersebut meskipun kondisinya berubah. Misalnya, ini kita biasa dengar di ikrar perkawinan begitu. Saya mengasihi engkau suka ataupun susah, sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, gendut ataupun kurus. Dalam kondisi apapun, saya tetap mengasihi kamu. Mau kondisinya berubah, mau kondisinya jadi bagaimana, saya tetap mengasihi kamu. Nah, inilah kasih agape, kasih yang tidak memandang kondisi. Selain itu, kasih agape juga merupakan jenis kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Atau bahasa lainnya, selfless love. Kasih yang mementingkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Orang yang mengasihi secara agape kepada orang lain akan bersedia menolong orang yang dikasihi, ada bagi mereka ketika mereka membutuhkan kita, bahkan rela berkorban bagi orang tersebut. Nah, maka dapat dikatakan bahwa agape adalah jenis kasih yang menunjukkan perhatian dan kepedulian terbesar kepada orang yang dikasihi. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, tadi ayat 23 berbunyi, "Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Begitu lanjutannya ya Ibu Bapak. Nah, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, hal ini berarti bila kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti firman Tuhan. Atau dalam kata yang lain, kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita menuruti firman-Nya. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah kita menuruti firman Tuhan. Dan kasih yang Yesus minta untuk kita berikan itu bukan kasih yang biasa, Ibu Bapak Saudara sekalian. Bukan kasih yang sembarangan. Melainkan kasih yang Yesus minta untuk kita berikan adalah kasih agape. Kasih yang tidak memandang kondisi dan rela berkorban bagi yang dikasihi. Nah, bila kita menyatakan diri kita mengasihi Yesus, kita cinta Yesus, kalau lagu sekolah minggu, "Aku cinta Yesus." Kita menyatakan diri kita mengasihi Yesus. Kita semestinya bersedia untuk mengasihinya dalam kondisi apapun. Mau dalam hidup nyaman dan senang, ataupun ketika kita sedang mengalami kesulitan dan kepenatan hidup. Mau dalam kondisi sehat dan bisa beraktivitas dengan baik, maupun di dalam kondisi sakit dan tidak berdaya. Ketika semua orang berada di pihak kita, maupun ketika tidak ada orang yang bersama-sama dengan kita seorang diri. Mau ketika kita merasa Tuhan sedang baik sama kita, semua apa yang kita minta Tuhan jawab, maupun ketika rasanya Tuhan tidak kunjung menjawab jeritan hati kita. Apapun kondisinya, kita tetap mengasihi Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Nah, dalam hal ini kasih agape memerlukan ketekunan, yaitu tekun untuk senantiasa mengasihi Tuhan di dalam kondisi apapun. Saya ulangi sekali lagi, di dalam hal ini agape memerlukan ketekunan, yaitu tekun untuk senantiasa mengasihi Tuhan di dalam kondisi apapun. Selain itu, bila kita menyatakan diri kita mengasihi Yesus, kita mesti bersedia untuk meletakkan kepentingan Yesus di atas kepentingan kita pribadi, bahkan rela berkorban bagi Dia. Bila Tuhan meminta sesuatu daripada diri kita harus selalu siap untuk memberikannya kepada Dia. Entah itu waktu kita, tenaga kita, materi kita, apapun itu,
Dan itu adalah bukti pengorbanan diri kita bagi Tuhan. Bila tadi agape itu adalah ketekunan, maka dalam hal ini agape memerlukan keberanian, yaitu berani untuk berkorban bagi Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Saya ulangi lagi, dalam hal ini kasih agape memerlukan keberanian, yaitu berani untuk berkorban bagi Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Jadi jelaslah bahwa kasih agape memerlukan ketekunan dan keberanian. Ketekunan untuk bisa mengasihi Tuhan apapun kondisinya, dan keberanian untuk berani berkorban bagi Tuhan, yang membuktikan bentuk kasih kita kepada Dia. Nah kemudian, jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Hal ini berarti ketekunan dan keberanian yang menjadi bentuk kasih kita kepada Tuhan itu perlu kita wujudkan dengan kita menuruti firman Tuhan. Nah, kata menuruti yang digunakan di dalam bahasa asli dari teks ini, yaitu bahasa Yunani, sebenarnya dapat dimaknai secara lebih luas. Tidak hanya menuruti, tetapi juga mempelajari, mencermati, memegang, menjaga, dan menaati. Nah, hal ini berarti Yesus meminta kita membuktikan kasih yang kita miliki, kasih yang tak memandang kondisi dan kasih yang rela berkorban itu, dengan cara kita senantiasa mempelajari, memegang, dan menaati firman Tuhan. Nah inilah yang menjadi tugas panggilan setiap kita umat percaya, orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus. Sebagai wujud kasih kita kepada Kristus, yaitu dengan mempelajari, memegang, dan menaati firman Tuhan. Nah sebaliknya, bila kita tidak mengasihi Yesus, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa kita tidak menuruti firman-Nya. Ini tertulis di ayat 24. Ya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Kalau tadi di ayat 23, barang siapa mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Nah, perkataan ini tidak hanya semata-mata menegasikan atau membalikkan pernyataan sebelumnya yang ditulis di ayat 23. Tetapi bila kita mencermati dengan lebih sesama, sebenarnya pernyataan ini berarti firman Tuhan itulah yang firman Tuhan itu berbunyi mengasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dimaksudkan di ayat ini adalah mengasihi Tuhan. Nah, hal ini selaras sesuai dengan hukum kasih. Hukum kasih yang tertulis sebagaimana di Matius 22 ayat 37. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hal ini berarti bila kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya kita akan dan sudah menuruti perintah Tuhan tersebut. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak mengasihi Tuhan, bila kita tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya kita sudah melanggar perintah Tuhan itu sendiri. Karena perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Perintah pertamanya saja sudah dilanggar begitu ya, dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Dan perintah Tuhan yang perlu kita lakukan itu adalah mengasihi Dia dan mengasihi sesama, seperti yang sudah disampaikan melalui hukum kasih. Inilah perintah yang pertama dan yang utama, di mana dikatakan bahwa pada hukum kasih tersebut tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, melalui hukum kasih ini kita mengerti sekarang bahwa kita tidak hanya perlu mengasihi Tuhan secara agape, tetapi kita juga perlu mengasihi sesama manusia secara agape, yaitu bahwa kita mengasihi sesama kita kapanpun waktunya, apapun kondisinya, dan rela berkorban bagi sesama kita yang kita jumpai. Nah, masalahnya ibu bapak saudara sekalian, apakah mudah mengasihi Tuhan tanpa memandang kondisi dan rela berkorban baginya, serta membuktikan kasih tersebut melalui menaati firman-Nya, khususnya dengan mengasihi Tuhan dan sesama? Rasa-rasanya tidak semudah itu ibu bapak saudara sekalian. Bahkan bisa dibilang sulit begitu ya. Boro-boro mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, wong mengasihi sesama yang terlihat aja susah. Boro-boro mengasihi sesama yang terlihat, terkadang kita saja sulit mengasihi orang yang semestinya kita kasihi. Orang tua kita, anak kita, pasangan kita. Kadang kita ya jengkelok sama mereka, kadang kita ya tidak bisa mengasihi dengan baik kok pada mereka. Misalnya pasangan kita lagi
rewel begitu ya, terus kita jengkel dan ya sudahlah, nggak tahulah. Untuk mengasihi orang yang semestinya kita kasih saja susah, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Ini baru soal mengasihi, belum soal menaati perintah Tuhan. Rasanya ini sudah terlalu banyak yang perlu kita lakukan. Kok banyak banget ya kayaknya, kok ikut Tuhan kok susah, kok mengasihi Tuhan serepot ini begitu. Masih rasanya terlalu banyak yang perlu kita kerjakan untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Nah, tetapi Ibu Bapak Saudara sekalian, ada pengharapan bagi kita. Hal yang sulit itu bukan berarti hal yang tak dapat dilakukan. Tetapi justru untuk itulah Roh Kudus diutus. Di ayat 26 dituliskan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Itu bunyi ayat 26. Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya bagi kita. Nah, di ayat ini ada kata penghibur, tetapi penghibur. Nah, kata penghibur ini di dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai penolong. Jadi berarti Roh Kudus ini adalah penolong, tetapi penolong yaitu Roh Kudus. Nah, Yesus tahu bahwa murid-muridnya, termasuk kita semua yang sedang hadir saat ini, kita semua yang hidup saat ini, adalah sosok yang memiliki keterbatasan dan masih banyak perlu belajar. Kita bukan orang-orang yang sempurna ketika Tuhan Yesus bilang sekali kita bisa langsung taati. Tadi saja rasanya sudah terlalu banyak yang perlu kita urusi begitu ya. Membuktikan kasih kita kepada Tuhan itu serepot itu. Nah, Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu bahwa kita masih perlu banyak belajar. Nah, oleh sebab itu, Yesus menjanjikan hadirnya penolong yaitu Roh Kudus bagi setiap kita. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan itu bertugas untuk terus mengajar dan mengingatkan kita untuk melakukan tugas dan panggilan kita. Terus mengajari kita bagaimana kita mengasihi Tuhan dan menaati perintahnya dengan juga mengasihi sesama kita. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara sekalian. Yesus tidak hanya menjanjikan akan mengutus Roh Kudus, tetapi Yesus juga memberikan damai sejahteranya bagi setiap kita. Di ayat berikutnya, ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Yesus berikan tersebut dan juga Roh Kudus yang akan diutus oleh Yesus itu diharapkan membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar. Itu bunyi di ayat 27 bagian akhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, tugas dan panggilan yang perlu kita lakukan ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tetapi ketahuilah, ingatlah bahwa Tuhan juga tidak tinggal diam dengan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong setiap kita dan memberikan damai sejahteranya bagi kita, agar kita tidak gelisah dan tidak gentar. Ingatlah bahwa Yesus memang memberikan perintah untuk kita lakukan dan kita taati. Tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri di dalam kesulitan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini, saya menemukan sebuah kata mutiara gitu ya. Nah, perkataan tersebut berbunyi demikian. Kasih adalah jenis dorongan yang kuat. Ia ada bagi semua orang untuk merangkul semua orang tersebut dengan kasih yang tidak memandang kondisi. Itulah jenis kasih yang mendorong seseorang datang ke dalam sebuah komunitas dan berupaya mengubah kondisi dirinya bagi sesama dan untuk mengambil resiko atas apa yang ia percaya. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita sungguh percaya kepada Yesus? Sehingga kita mau hidup dengan tekun dan berani mengasihi Dia serta menjalankan panggilannya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mohon waktunya sejenak untuk membacakan wartalisan GKI Gunung Indah Semarang Minggu 22 Mei 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada ya. Lalu yang kedua, pada bagian hari ini Minggu 22 Mei 2022 dilayani oleh Saudari Yulieta Angel Berta atau Mbak Putri. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Lalu ada katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat, yaitu setelah ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Lalu jemaat diundang hadir dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pada jam 7 waktu Indonesia Barat dengan tema menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Mohon kehadiran jemaat dan simpatisan. Lalu yang keenam ada pertukaran pelayanan kebaktian klasis yang dilaksanakan pada hari Minggu 29 Mei 2022. GKI Klasis Semarang Timur mengadakan PPK Intern Klasis. GKI Gunung Indah akan dilayani oleh Pendeta Angga Prasetya dari GKI Karangsaru, sedangkan Pendeta David Kristianto akan melayani di GKI Cepu. Mohon perhatian jemaat dan simpatisan. Lalu yang ketujuh, dress code batik. Pada hari Minggu 29 Mei 2022 dalam kebaktian di GKI Gunung Indah, jemaat dan simpatisan dimohon untuk menggunakan pakaian bertema batik. Lalu yang ke-8, persidangan majelis klasis yang ke-24. Persidangan majelis klasis yang ke-24 GKI Klasis Semarang Timur akan dilaksanakan pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 9 hingga 10 Juni 2022. Tempat di GKI Karangsaru dengan pelaksana yaitu GKI Yuwana. GKI Gunung Indah mengutus Penatua Isnul Yulianti dan Penatua Tirsa Rusmiati yang diadakan secara onsite, lalu Penatua Dwi Astuti, Penatua S. Hantono, dan Penatua Susanto yang mengikuti secara online. Mohon perhatian dan dukungan jemaat dan simpatisan. Lalu yang ke-9 ada yang saudara kita yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Jika hadir mungkin bisa untuk berdiri sejenak. Yang berulang tahun pada 21 Mei yaitu Ibu Mentari Kusumawardani. Sudah hadir ya. Pada
Ibu Mentari Kusumawadani, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Yesus memberkati. Lalu yang terakhir ada berita kelahiran. Segenap majelis jemaat dan anggota jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertama dari Bapak Cahyo dan Ibu Dita. Semoga menjadi kebanggaan dan berkat bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian untuk warta jemaat hari ini. Selanjutnya dilaksanakan doa syafaat yang dilayani oleh Saudari Putri. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi mengikut-Mu yang setia. Kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, dan itu tidak hanya menjadi perkataan semata, tetapi boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengasihi Engkau berarti juga menuruti setiap perintah-Mu, yaitu untuk mengasihi Engkau dengan lebih dan lebih lagi, apapun kondisinya, serta rela berkorban bagi-Mu, serta mengasihi sesama kami juga dengan tidak memandang bulu. Apapun kondisinya dan apapun yang mereka butuhkan, kita bersedia untuk mengasihi mereka. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun ya Tuhan, kiranya Engkau yang tambah-tambahkan hikmat bijaksana bagi hamba-Mu yang berulang tahun, sehingga juga boleh melaksanakan aktivitas mereka sebaik mungkin, hidup makin berkenan di hadapan-Mu, berikan juga kesehatan dan kekuatan. Berdoa bagi sekolah Tunas Wacana, berdoa bagi sekolah ini ya Tuhan, sehingga sekolah ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi anak-anak yang boleh dipercayakan untuk bersekolah di sekolah ini. Berkati setiap guru yang mengajar, setiap manajemen dari sekolah ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin sertai semuanya ya Tuhan, guru-guru juga untuk boleh mendidik anak-anak di bawah terang firman Tuhan, boleh menjadikan anak-anak ini semakin takut akan Tuhan, mengenal Engkau, bukan dari kata orang, tetapi mereka menemukan Engkau secara pribadi. Dan guru-guru ini boleh mengajar murid-murid dengan kreativitas, dengan hal-hal baru yang boleh murid-murid ini pelajari, sehingga murid-murid ini pun juga berkembang secara intelektual, secara kecerdasan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja ini GKI Genuk Indah. Berkati hamba Tuhan yang ada, berkati majelis yang ada, setiap aktivis, setiap jemaat dari gereja ini. Kiranya Engkau juga tolong gereja ini untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi dunia ini, bagi dunia di sekitar kami. Jadikan gereja ini untuk boleh mencerminkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh juga melihat bahwa ada Allah yang baik yang mengasihi mereka. Juga berdoa bagi kondisi pandemi ya Tuhan, yang mungkin sudah berangsur-angsur membaik, kami bersyukur untuk itu. Tetapi tolong setiap pemerintah, setiap tenaga medis yang ada untuk boleh terus waspada, karena kami tidak tahu akan masa depan ya Tuhan. Bisa jadi pandemi baru sedang akan dialami lagi. Ya Tuhan, kiranya Engkau beri kewaspadaan, beri kesehatan bagi setiap kami, ajar kami juga untuk terus boleh taat dan setia menaati protokol kesehatan. Meskipun kondisi sudah membaik, bukan berarti kami begitu saja berhura-hura, tetapi ajar kami juga untuk terus waspada. Kami juga berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga pemerintahan provinsi, pemerintahan kota kami ya Tuhan, hingga pemerintahan yang terkecil. Berkati dan sertai, berikan hikmat bijaksana, hati yang mau mendengarkan suara rakyat, sehingga mereka juga boleh bekerja untuk rakyat. Ya Tuhan, terima kasih, ini seluruh doa kami. Mungkin ada doa yang kami tidak ucapkan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengetahui setiap isi hati kami, dan Engkau berkenan untuk menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Cuma saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk persembahan kali ini kantong hijau diperuntukkan bagi program Tunas Wacana. Sedang bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Lalu selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita sambut persembahan kita kali ini dengan nyanyian jemaat dari PKJ 147 1 hingga 2. Di sini aku bawa. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibanding berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari hingga sampai hari ini, Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami, dan kami juga mengucap syukur, Bapa, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, dan saat ini juga Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan, Bapa. Terima kasih, Bapa, kiranya Bapa berkenan untuk menguduskan persembahan kami, Bapa, sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, Bapa. Tolong berikan hikmat kebijaksanaan pada majelis yang mengelolanya, Bapa, sehingga bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih, Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita harus membawa beri
Kristus kenyatalah Rahmani dan cemerlang. Dengan penuh pengharapan, marilah kita belajar untuk setia dan taat akan panggilannya. Ia yang memanggil kita, maka Ia pula yang akan memampukan kita dalam menjalani setiap panggilannya. Maka tetaplah setia dalam melayani Tuhan, serta hidup mengikuti firman-Nya, sampai tersiar kabar sukacita dan damai sejahtera ke pelosok semesta. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya,